perhatian istimewa diberikan dalam karangan ini kepada perjuangan Sayyid Utsman melawan penyebaran ajaran tentang perang sabil atau perang suci melawan kaum kafir. Berarti memang dari Sayyid Utsman ini sudah berjuang dengan sedemikian rupa, yang diabadikan di dalam sebuah karangan, sebuah kitab yang menjadi pedoman untuk orang-orang Islam ya, baik di Betawi atau di daerah-daerah luar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melawan pribumi-pribumi yang melawan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Santri Banten, yang malam ini kita akan kembali membahas terkait Mufti Batavia ya, Habib Utsman. Yang kemarin juga udah sempat kita bahas ya terkait itu. Kemarin kita sudah membahas terkait Geger Cegon gitu kan, peranan-peranan Habib Utsman itu terkait kegagalan Geger Cegon itu ya kan. Dan mungkin kita sekarang akan mengulas mengidentifikasi bagaimana info yang yang kita serap dari informasi oknum-oknum itu, yang katanya beliau Habib Utsman itu sebagai pahlawan ya, pahlawan rakyat Indonesia lah gitu kan, sudah diutarakan seperti itu. Ya betul. Itu kira-kira faktanya seperti apa gitu ya? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama dengan kita ya. Tentunya ini tentunya sejarah ya. Sejarah sesuai data. Betul. Bisa dicek. Jadi sekali lagi yang kita bahas itu sejarah. Ya dong. Betul. Dan kita berbicara sejarah itu sesuai fakta. Dan tanpa ada niat sedikit pun untuk menjelek-jelekan tokoh tertentu. Ya. Itu perlu diingat ini. Dan tidak akan menyudutkan siapapun. Karena yang kami bicarakan adalah murni sejarah. Tidak ada kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik gitu kan. Nggak ada. Oke. Tadi ada informasi yang viral lah, video viral, bahwasanya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Habib Utsman itu memang dekat dengan Belanda. Dan itu merupakan siasat agar Belanda itu bisa memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Tapi buktinya ada tuh ya. Itu baru katakanlah tesis. Nah, yang nanti tesis kemudian dilawan oleh antitesis. Nah, sekarang ini berarti kita telah atau sedang melakukan antitesis terhadap tesis tadi. Yang jadi fakta, guys. Walhasil, apakah beliau itu adalah seorang pahlawan atau bukan? Nah, kita simak aja nih apa yang dituliskan oleh Senok Horgronya di dalam sebuah surat kabar yang namanya itu The Lokomotif. Itu dipublish di tahun 1890. Jadi katakanlah 2 tahun setelah adanya Geger Cilegon. Ya. Di sana beliau Senok Horgronya mengatakan beberapa waktu yang lalu telah kami minta perhatian terhadap buah pena yang baru berkat kegiatan yang tak kenal lelah dari sarjana bangsa Arab, yaitu Sayyid Utsman bin Abdullah Al-Alawi di Betawi. Kemudian di bawah judul Manhajul Istiqomah fid Dini bis Salamah, yaitu jalan yang benar untuk menjalankan agama dalam keadaan damai dan aman. Di kitab tersebut, ya, di sini disajikan kepada orang Muhammadan pribumi. Jadi Muhammadan itu biasa sebutan yang disematkan kepada orang-orang Islam. Muhammadan pribumi berarti orang Islam pribumi, pribumi Islam. Tuh. Dari apa saja agama itu terjadi, dan terutama juga apa saja yang tidak termasuk agama. Padahal oleh orang-orang yang tidak tahu dan yang bermaksud jahat, unsur-unsur itu dianggap termasuk agama. Jadi berkaitan tentang ini Geger Cilegon, ya, itu dianggap termasuk apa? Unsur-unsur jahat yang diklaim sebagai agama. Ini menurut pandangan dari Sayyid Utsman bin Yahya. Itu. Dan nanti akan kita telah di kitab Manhajul Istiqomah. Kalau memang datanya ketemu ya, karena saya nggak punya kitabnya itu. Oke.
Lanjut, perhatian istimewa diberikan dalam karangan ini kepada perjuangan Said Utsman melawan penyebaran ajaran tentang perang sabil atau perang suci melawan kaum kafir. Berarti memang dari Said Utsman ini sudah berjuang dengan sedemikian rupa. Yang diabadikan di dalam sebuah karangan, sebuah kitab yang menjadi pedoman untuk orang-orang Islam ya. Baik di Betawi atau di daerah-daerah luar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melawan pribumi-pribumi yang melawan Belanda. Ya. Dan itu diklaim oleh beliau sebagai apa? Sebagai unsur-unsur kejahatan. Unsur-unsur kejahatan. Unsur kejahatan dari siapa itu, Gus? Unsur-unsur kejahatan menurut pemerintah Belanda tentunya. Nah, kalau dari pihak muslimin itu sendiri, itu kan mereka menganggap itu merupakan bagian daripada jihad. Ya. Melawan penjajah. Ya. Ya, melawan penindasan penjajah. Ya. Ya kan? Ya, betul. Jadi, kalau berbicara mengenai warga Banten, mereka itu perjuangan mereka adalah demi menyelamatkan agama dan nyawa mereka. Iya, betul. Gitu. Ya. Kan itu adalah pengakuan dari mereka. Ya. Nah, sementara oleh Said Utsman itu dikatakan sebagai apa? Unsur-unsur jahat. Gitu. Nah, lanjut. Said Utsman dengan panjang lebar membicarakan pokok ini di antara lain mencela huru hara yang terkenal di Bekasi dan Cilegon. Jadi memang tidak hanya di Cilegon doang, tapi di Bekasi pun sama, ada itu. Ya kan? Sebagai gerakan pemimpin-pemimpin yang berniat jahat serta masa rakyat yang tertipu. Kemudian ia memuji orang-orang sebangsanya yang berkelakuan baik. Gimana yang berkelakuan baik itu? Yang pro dengan pemerintah Belanda. Gitu. Ya. Karena seorang pun di antara mereka tidak pernah menyebut-nyebut perang sabil. Nah, berarti orang-orang sebangsa Habib Utsman bin Yahya itu tidak pernah meyakini bahwa perlawanan dari rakyat-rakyat Indonesia kepada rakyat pribumi kepada Belanda itu merupakan sebuah perjuangan dalam agama dan dalam membela tanah airnya. Enggak. Mohon maaf, Gus, itu penasaran saya. Itu sebangsa itu maksudnya gimana sebangsa? Ya, bisa tahu sendirilah, nggak perlu. Netizen harus bisa menilai dengan sendirinya. Ya kan? Nah, sehingga terutama pembahasan masalah yang tersebut terakhir ini dengan cara yang dipakai oleh Said Utsman pantas untuk mendapat penghargaan yang sebesar-besarnya. Berarti upaya beliau kan masif dalam mencetak kitab, dalam menyusun kitab, menyusun buku yang kemudian disebar-sebarkan, yang kemudian bikin pamflet segala macam yang ditempel di masjid-masjid. Ya. Nah, itu usaha beliau. Sehingga ternyata usaha-usaha beliau ini sangat membantu kepada pemerintah Belanda. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan dong. Betul. Ya kan? Apakah beliau itu termasuk pahlawan, baik itu menurut Belanda, gitu kan? Atau pahlawan menurut rakyat, kan gitu. Silahkan Anda nilai sendiri. Ya. Gitu ya. Oke?